Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali untuk bagian mad far'i. Di video sebelumnya saya sudah membahas bahwa mad far'i itu terbagi menjadi 13 macam ataupun menjadi 13 bagian. Dan yang bagian pertama itu adalah mad far'i wajib muttasil. Mad far'i mad far'i wajib muttasil. Mad far'i wajib muttasil. Di mana sih adanya mad far'i wajib muttasil? Jadi kita harus mengetahui dulu ya, apa sih yang dinamakan dengan mad? Mad itu kalau secara pendeknya itu adalah panjang. Dan apa sih yang dinamakan dengan far'i? Far'i itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab hamzah ataupun sebab sukun. Dan apa sih yang dinamakan dengan wajib? Di sini yang dinamakan dengan wajib adalah sudah mewajibkan, karena kita kan cara pembacaannya pembacaan hafaz dari riwayat Imam Asim. Sehingga apa yang dikatakan wajib di sini adalah menurut Imam Asim di dalam pembacaan hafaz. Jadi sudah mewajibkan bahwa ketika wasol cara pembacaannya harus 5 harokat dan ketika waqaf menjadi 6 harokat. Sekali lagi, yang dinamakan dengan wajib, cara pembacaannya ketika wasol 5 harokat, ketika waqaf menjadi 6 harokat. Ya. Dan yang dikatakan dengan muttasil itu apa sih yang dinamakan dengan muttasil? Ini ada definisinya ya, saya akan tulis. Littisali baina harfin maddin wasabab wa huwa al-hamzah fi kilmatin wahidatin Nah, ini yang dinamakan muttasil ya. Definisinya adalah litisali baina harfin maddin wasabab wa huwal hamzati fi kilmatin wahidatin. Apa sih artinya? Artinya adalah ketika menyatu baina itu antara huruf mad dengan sebab hamzah di dalam satu kalimat. Sekali lagi, dikarenakan menyatu baina itu antara harfi maddin huruf mad wasabab dengan sabab wahwal hamzati sebab hamzah fi kilmatin wahidatin di dalam satu kalimah. Nah, ini yang dinamakan dengan muttasil. Bagi yang belum terlalu paham, maka saya akan perjelas dengan contoh ya. Saya akan perjelas dengan contoh agar lebih paham. Masih ingatkah huruf mad itu ada berapa? Ada 3 ya. Apa saja coba? Wawu, kemudian apa? Alif dan juga iya. Masih ingat bisa dikatakan huruf mad itu wawu alif iya jika wawunya sebelumnya ada dhammah dan wawunya harus sukun, alif sebelumnya harus fathah dan alifnya juga sukun, iya sebelumnya harus kasrah dan iyanya pula harus sukun. Ini adalah patokan pokok dari mad. Sehingga mau mad apapun pasti akan ada huruf wawu ataupun huruf alif ataupun huruf iya. Contoh ja'a. Ini contohnya ya. Ja'a. Coba di dalam lafaz ja'a ini kita perhatikan, adakah huruf madnya di dalam lafaz ja'a? Ada ya? Apa? Ini alif. Tuh, ini alif ya. Ada tidak di sini alif? Ada. Tandanya sama tidak? Sama. Ada sukun. Ada ini juga sukun.
Ada sebelumnya berharokat fathah. Ini juga ada sebelumnya berharokat fathah. Sama ya? Berarti ini dikatakan apa hukumnya? Ini dikatakan mad. Nah, dikatakan mad ini sudah jelas. Kenapa dikatakan mad? Karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dan alifnya juga sukun. Itu jawabannya. Kemudian bertanya lagi, ini mad itu kan di video sebelumnya saya pernah membahas mad itu terbagi menjadi dua ya. Ada mad asli dan juga ada mad far'i. Di sini itu mad asli apa mad far'i? Di sini itu mad far'i. Kenapa mad far'i? Masih ingat definisi dari mad far'i? Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sebab itu ada berapa? Masih ingat? Ada dua. Ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun. Coba kita perhatikan. Sesudahnya huruf mad, madnya apa? Alif ya. Di sananya menghadapi huruf apa? Menghadapi apa di sini? Hamzah. Barusan saya katakan bahwa mad far'i itu sesudah huruf mad menghadapi sebab, dan sebab itu ada dua, ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun. Coba kita perhatikan di sini, sebabnya sebab apa? Sebab hamzah apa sebab sukun? Tidak ada tampak jelas. Sebabnya sebab hamzah. Karena sudah tampak di sini sebab hamzah, sehingga ini dikatakan madnya mad apa? Mad asli atau mad far'i? Iya, betul, mad far'i. Alasan mad far'i karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sebabnya sebab apa di sini? Sebab hamzah. Coba yang sudah dilihat video saya sebelumnya, hamzah itu terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Sebab hamzah itu terbagi menjadi dua. Ada yang kumpul di dalam satu kalimat, ada yang pisah di dua kalimat. Coba, ja'a ini kan udah tahu kita sebabnya hamzah. Kira-kira hamzahnya yang kumpul atau yang pisah ya? Nah, di sini sebab hamzahnya sebab hamzah yang kumpul. Kumpul ini di dalam satu kalimat ya. Jangan terkecoh ya saya mengucapkan kalimat. Jika di dalam bahasa Indonesia itu kalau kalimat itu kan yang tersusun dari beberapa kata. Nah, kalau yang dimaksud kalimat di sini itu bukan artinya tersusun dari beberapa kata, tapi kalimat di sini adalah kata itu tersendiri. Begitu ya, bukan yang tersusun dari beberapa kata sekali lagi, tetapi adalah kalimat di sini kata itu tersendiri. Nah, ja'a itu mengandung arti apa sih artinya? Ja'a itu artinya adalah datang ataupun telah datang. Berarti kan ini ada di dalam satu kalimat ataupun kumpul di dalam satu kata. Karena jika hamzahnya ini dipisah maka artinya bukan datang kembali. Begitu ya. Sehingga ini hamzahnya itu hamzah apa? Hamzahnya yang kumpul atau pisah? Kumpul di dalam satu kalimat. Karena kumpul di dalam satu kalimat berarti ini dikatakan mad far'i wajib muttasil. Karena kan tadi definisi dari mad far'i wajib muttasil dikarenakan kumpul antara huruf mad dengan sebab hamzah kumpul di dalam satu kalimat. Itu kan definisi dari muttasil. Oleh karena itu ja'a ini dikatakan mad far'i wajib muttasil. Seperti itu. Kok saya masih bingung gimana, kan saya kan nggak ngerti artinya. Setiap kata saya tidak paham dari artinya. Begini saja ya, nanti sesudah saya menerangkan mad far'i wajib muttasil, yang kedua saya akan menerangkan mad far'i jaiz munfasil. Itu hampir sama. Kalau mad far'i wajib muttasil kumpul di dalam satu kalimat, kalau mad far'i jaiz munfasil itu pisah di dalam dua kalimat. Kita tidak mengetahui arti dari kosakata setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, nanti akan ada ciri pembedanya. Kalau saya perhatikan di dalam Al-Quran, setiap mad far'i wajib muttasil itu jelas nampak sekali ada hamzahnya.
Tetapi kalau di dalam mad far'i jaiz munfasil terkadang tidak nampak jelas ada hamzahnya. Itu untuk pembeda antara mad far'i wajib muttasil dengan mad far'i jaiz munfasil, ya. Sekali lagi saya akan terangkan, mudah-mudahan yang di rumah bisa menjawab. Jika saya bertanya seperti ini, lafad ja, begitu ya. Tuh, panjang sekali. Bagaimana cara membacanya? Maka jawabnya kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Karena jim diharokati harokat fathah menghadapi mad alif. Ini ya, jim diharokati harokat fathah menghadapi mad alif. Berapa harokatkah kita cara membacanya? 5 harokat. 5 harokat saja ya, ataupun 6 harokat. Kenapa kita panjangkan 5 harokat? Ini jawabnya ke sini dulu. Karena kita masukkan ke dalam mad far'i. Kenapa kita masukkan ke dalam mad far'i? Maka apa tadi jawabnya? Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Kemudian saya bertanya kembali, sebab itu terbagi menjadi berapa bagian? Maka bisa menjawab apa sebab itu? Terbagi menjadi 2. Sebab apakah itu? Sebab hamzah dan juga sebab sukun. Kemudian saya bertanya kembali, di sini sebabnya sebab apa? Hamzah apa sukun? Sebab hamzah. Ini sudah nampak ya, sebab hamzah. Hamzahnya di sini kumpul apa pisah? Maka kita jawab apa? Kumpul. Maka ini dihukumi apa? Mad far'i wajib muttasil. Apa sih yang dinamakan dengan wajib? Karena sudah mewajibkan. Imam ahli qiraat riwayat Hafiz ketika wasol cara pembacaannya 5 harokat, ketika waqaf cara pembacaannya 6 harokat. Apa yang dinamakan dengan muttasil? Litisali baina harfin maddin wasabab wa huwal hamzah fi kilmatin wahidatin. Dikarenakan kumpul antara haraf mad dengan sebab hamzah dan kumpul di dalam satu kalimat. Dalam kitab Tuhfatul Atfal dikatakan fawajibun inja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wada bimuttasil yu'ad. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.